Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami kisahkan tentang Syekh Subakir sang penumbal tanah Jawa. Tidak banyak yang mengenal Syekh Subakir, padahal beliau adalah seorang ulama besar wali Songo periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad pertama untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Syekh Subakir konon seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai di saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat ilham petunjuk untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Adapun jumlah mubaliknya harus berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan ulama lain agar jumlahnya tetap 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia Islam kala itu. Para ulama tersebut memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah dan lain-lain. Lalu dikirimlah ke beberapa ulama itu ke tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan sang sultan tersebut yang datang pada ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kewarcaannya. Sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan, meskipun berkembang tetai ajaran Islam hanya dalam skala kecil tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu konon, Pulau Jawa saat itu masih hutan belantara angker yang masih banyak dihuni oleh makhluk halus dan jin-jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir yang ahli dalam hal meruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi babat tanah Jawa setelah sampai ke Nusantara Syekh Subakir yang dapat menerawang makhluk halus. Mengetahui penyebab utama kegagalan ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Dedemit dan kelembut tersebut dapat merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal dan penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang ada di depannya. Selain itu mereka juga bisa berubah menjadi hewan buas siluman yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Untuk mengatasi hal ini, konon Syekh Subakir telah membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Aji Kolocokro versi Jawa, tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang. Karena gunung ini dipercayai sebagai sentral atau pakunya tanah Jawa. Kemudian efek dari kekuatan dari batu gaib tersebut, menimbulkan gejolak para dedengkot makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar-nyambar menimbulkan hujan api. Gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut, setan, siluman, lari menyelamatkan diri. Jin dan peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semua terhanyut dalam air karena tak kuat menahan panas dari pancaran dari batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup mengungsi ke lautan, sebagian jin lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, Sabdo Palon, raja para jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab semua ini. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir dan menanyakan maksud pemasangan tumbal tersebut. Sang ulama pun menyatakan maksudnya.
Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon terjadi sepanjang 40 hari 40 malam, hingga Sabdoklon atau Semar Badranaya merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdopalon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo mengizinkan Syekh Subakir menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tapi tidak boleh secara paksa. Kemudian orang Islam boleh menjadi penguasa di tanah Jawa, dengan catatan para raja itu boleh berkuasa tetapi tidak boleh melupakan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarkanlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, beliau juga membersihkan tempat angker lain di tanah Jawa yang dikuasai raja jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain dikisahkan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir menancapkan pusaka tongkat yang bernama Kiai Panjang yang ditancapkan di puncak Gunung Tidar sebagai syarat syariat penolak bala. Tombak itu hingga kini masih dijaga masyarakat setempat yang kini dikenal dengan nama Petilasan Maam Kiai Panjang. Akibat jasa Syekh Subakir, akhirnya penyebaran agama Islam berhasil dan sukses.